Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الذي أسرى بعبده الذي اصطفى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من الأرض إلى السماوات الأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله إلى الناس أجمعين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أحث نفسي وإياكم لتقوى الله، فقد قال تعالى وبقوله يهتدي المهتدون: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, hafizakumullah,
Alhamdulillah, kita mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang kita syukuri dan paling mahal adalah hidayah iman yang Allah Ta'ala lapangkan dada insan-insan yang Dia kehendaki untuk iman, dan Dia tidak berikan iman itu kepada orang yang Dia tetapkan juga. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Kaum muslimin, hamba Allah hafizakumullah, dengan taufiknya yang hanya Dia berikan pada orang-orang Dia kehendaki, saat ini kita berada pada hari Jumat, melaksanakan ibadah Jumat, ibadah syiar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita telah berada pada tanggal 17 bulan Rajab tahun 1443 Hijriah, bersesuaian dengan tanggal 18 Februari tahun 2022 Masehi. Kaum muslimin, hamba Allah hafizakumullah, beberapa menit dalam khutbah ini sebagai tausiah kepada ketakwaan, khatib mengajak kita bersama melihat dua berita Allah Ta'ala tentang Rasul terakhirnya Nabi Muhammad SAW, yang kita diwajibkan untuk menjadi umatnya, dan kita telah ikrar untuk itu dalam dua kalimat syahadat yang merupakan syarat kita menjadi seorang muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin hamba Allah hafizakumullah, dua berita itu adalah berita Isra dan berita Mi'raj. Berita tentang Isra secara teks nas dari Al-Quranul Karim, kita dapati satu ayat dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Isra ayat 1, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, subhana, maha suci Dia, alladzi asra, Dialah yang telah memperjalankan pada malam hari, bi abdihi, yang Dia perjalankan itulah seorang hambanya, minal lailan, masa perjalanan cuma lailan. Lailan artinya satu malam, berasal kata lail, malam. Ketika lailan bertanwin menunjukkan satu malam, berbaris di atas menunjukkan keterangan waktu. Waktu perjalanannya adalah pada malam hari, rentang waktu berjalannya cuma satu malam, tidak mencapai waktu siang sebelum lagi tiba siang. Artinya waktu yang sangat terbatas pada suatu malam, pada malam hari, minal masjidil haram, dari Masjid Al-Haram, yaitu masjid pertama yang dibangun di muka bumi oleh Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang di sana ada Ka'bah. Kemana Allah perjalankan? Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa artinya masjid yang paling jauh saat itu, masjid hari itu yang paling jauh dari Makkah. Lalu Allah katakan, alladzi barakna haulahu, masjid yang paling jauh itu telah kami berkahi sekitarnya. Masjid Al-Aqsa, Palestina, bumi Allah berkahi sekitarnya. Bumi para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. 3 kitab suci diturunkan kepada nabi yang berasal dari sekitar Masjid Al-Aqsa. Pendahulu Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, sejak Nabi Ismail alaihissalam, adalah Allah bangkitkan, Allah utus di sekitar Masjid Al-Aqsa dari keturunan Nabi Ishaq alaihissalam, secara khusus dari keturunan Nabi Yaqub alaihissalam yang dijuluki dengan Israel. Kaum muslimin hamba Allah hafizakumullah, lalu kata Allah Ta'ala, linuriyahu min ayatina, tujuan perjalanan itu untuk kami memperlihatkan. Nuriyahu, fa'il, pelakunya adalah nahnu, kami. Allah mengatakan, Allah yang berkehendak, Allah memperlihatkan kepada hambanya Muhammad SAW min ayatina, di antara ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah sangat banyak.
Hanya Allah yang tahu berapa banyak ayat Allah. Sebagiannya kata Allah, Allah perlihatkan kepada hambanya yang dia pilih, Muhammad SAW, yang diperjalankan dari Masjid Al-Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, lagi Maha melihat. Kaum muslimin dan hamba Allah hafizakumullah, kapan perjalanan ini? Pada tahun berapakah perjalanan ini? Pada bulan apakah perjalanan ini? Pada tanggal berapakah kejadian ini? Kaum muslimin dan hamba Allah hafizakumullah, sangat banyak pendapat-pendapat al-mu'arrikhin, para penulis sejarah, para penulis sirah, tanpa bisa kita tarjih satu pun dari sekian pendapat, dalam artian tanpa bisa kita jadikan satu pun dari pendapat-pendapat itu yang bernas, yang ada dalil sahih tanggal sekian. Tidak ada. Berbagai macam pendapat ulama. Ada mengatakan dalam bulan Rabiul Awal, ada mengatakan dalam bulan Rajab, ada mengatakan dalam bulan Dzulqa'dah, ada mengatakan 5 tahun sebelum hijrah, ada mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, ada mengatakan pada 1 bulan sebelum hijrah. Banyak pendapat. Ternyata kapan peristiwa itu terjadi, tanggal berapa terjadi, ini sesuatu yang tidak penting bagi umat. Yang penting bagi umat adalah makna yang sangat banyak dalam perjalanan tersebut. Di antaranya adalah makna keimanan. Seorang mukmin yang memiliki iman, kalau berita telah datang dari Allah, dia yakini. Allah yang beritakan ini, dia yakini. Walaupun tidak tahu, tidak ada keterangan dari Nabi tanggal berapa pasti kejadian ini, tapi dia yakini karena tertulis dalam Al-Quranul Karim sampai di kiamat, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah telah memperjalankan malam hari, asra, perjalanan malam, bi'abdihi, hambanya, tak lain Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin dan hamba Allah hafizakumullah, berita kedua, Mi'raj. Kalau Isra perjalanan malam, berpindah fisik Nabi Muhammad SAW pada waktu jaga. Perjalanan ini menurut pendapat yang kuat menurut ulama salaf adalah perjalanan fisik, badan dan roh sekaligus, bukan perjalanan roh dalam tidur seperti pegangan sebagian pendapat, bukan hanya mimpi dalam tidur seperti pegangan sebagian kalangan, tapi pendapat yang kuat menurut ulama adalah jasad beliau dan roh beliau berpindah dengan kendaraan yang Allah pilihkan, burak, sebagaimana dalam hadis sahih. Kemudian berita kedua, Mi'raj. Mi'raj itu urut, artinya naik ke langit. Ini Allah beritakan ke kita dalam beberapa ayat surat An-Najmi, ayat 1 sampai 18 surat An-Najmi. Di sana dalam beberapa ayat ini salah satu hal penting bagi kita adalah wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad itu tidak berbicara atas dorongan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Yang dia sampaikan tak lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Artinya apa? Kalau tadi kisah Isra, kita ambil di sana pelajaran, di antaranya pelajaran penting adalah kita beriman kepada Allah. Kalau Allah telah mengatakan dalam kitabnya, kita imani. Walaupun kita ada hal-hal yang tidak kita tahu pasti tanggal berapa tahun berapa, kita imani, tidak ragu-ragu, karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua dari kisah dari Mi'raj, pelajaran yang pertama yang penting adalah ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan sejak dia dipilih jadi rasul terakhir, itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak bicara berdasarkan nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Wahyu yang disampaikan cuma yang dia sampaikan. Maka ini juga makna dua kalimat syahadat. Syahadat pertama, asyhadu, saya bersumpah, saya ikrar, saya berjanji, la ilaha illallah, hanya Allah yang saya ibadahi. Hidup saya ini milik Allah, Allah pencipta saya, ibadah tertuju kepada Allah sampai Allah kehendaki saya ada. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya ikrar, saya berjanji bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
Kalau berasal dari Muhammad berarti dari Allah. Saya wajib menjalankan, saya teladani, saya lakukan, saya mampu saya. Ini di antara makna dua kalimat syahadat. Ini pula makna yang terdapat dari berita Isra dan Mi'raj. Isra kita imani dari Allah beritakan, Mi'raj isyarat ke kita. Semua yang berasal dari Muhammad SAW adalah benar. Dia sampaikan berasal dari Allah. Ada wahyu yang disampaikan kepadanya, makhluk pilihan Allah, Jibril alaihissalam. Kaum muslimin, ini di antara hikmah utama terjadinya Isra dan Mi'raj diberitakan dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada kita dapati tuntunan Muhammad SAW bahwa setiap tahun beliau memperingati pada tanggal itu, pada bulan itu, tidak ada. Makanya karena tidak ada, tidak kita dapati hadis sahih yang menetapkan tanggal berapa Isra Mi'raj. Karena yang paling penting dari peristiwa inilah peristiwa itu betul terjadi, dan di sana ada kewajiban yang diembankan kepada setiap muslim selagi masih hidup, kewajiban salat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardh Allah Allah." Tidak akan terjadi kiamat selagi di muka bumi ini orang masih melaksanakan sholat. Dalam teks hadis, sehingga orang tidak lagi mengatakan Allah. Maksudnya menurut ulama, selagi masih ada orang sholat, kiamat belum terjadi. Maknanya apa? Kalau telah tidak ada lagi sholat di muka bumi, saat itulah Allah kehendaki kiamat akan terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum walisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, hamba Allah, hafizakumullah. Hari ini kita telah berada pada tanggal 17 bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari bulan haram. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36 menyebutkan bahwasanya perhitungan waktu yang kita manusia menghitung waktu, dan Allah ciptakan ada makhluknya di atas langit kita sebagai pedoman penetapan waktu, yaitu bulan. Allah katakan iddatasyuhur, jumlah bulan sebagai patokan waktu. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi adalah 12 syahra, 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antara yang 12 bulan itu 4 bulan haram. Haram artinya suci, 4 bulan suci. Tidak kita dapati dalam ayat mana bulan yang 4. Cuma Nabi jelaskan dalam hadis. Di antaranya ketika beliau melaksanakan haji. Pada haji beliau akan wafat, yang disebut dengan haji wada, dan itu satu kali beliau melaksanakan ibadah haji bersama umat. Dalam khutbah wada terkenal Nabi sebut bahwasanya bulan haram atau bulan suci itu 4, 1 terpisah, 3 berurutan. Terpisah itu bulan Rajab seperti yang kita hadapi sekarang, yang berurutan adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Disebut bulan haram, bulan diharamkan padanya berperang. Sehingga bulan Rajab dijuluki juga oleh ulama dengan bulan asam, bulan yang tenang, tidak ada keributan. Cuma seperti yang dikatakan oleh ulama hadis yang hidup sekitar 6 abad yang lalu, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam mukaddimah kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi syahril Rajab, penjelasan tentang sesuatu yang aneh yang membuat kaget tentang keutamaan bulan Rajab. Beliau tulis di awal kitabnya membahas hadis-hadis tentang keutamaan Rajab. Kata beliau, tidak ada satu hadis sahih pun
yang beliau tegaskan dalam kalimat beliau, dan seperti juga kata beliau ulama-ulama hadis sebelum beliau, tidak ada satu pun hadis sahih yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum bahwa pada bulan Rajab ada hari-hari istimewa nilai puasanya, atau pada malam-malam Rajab ada malam-malam tertentu nilai ibadahnya lebih daripada yang lain. Begitu juga bacaan-bacaan tertentu untuk khusus Rajab. Namun kata beliau, bila sebutkan beberapa hadis, tapi hadisnya hadis dhaif, jangan sampai diamalkan, diyakini sebagai hadis sahih. Beliau mewanti-wanti. Artinya, Rajab bulan haram, perlu kita melakukan amalan pada Rajab sesuai dengan rambu-rambu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan kita memperbanyak amalan bulan Rajab. Silakan memperbanyak pahala, memperbanyak ibadah puasa sunnah kalau mampu, tanpa ada menyebutkan tanggal tertentu dengan kelebihan pahala tertentu kalau tidak ada datang dari Nabi. Sebagaimana tidak ada sebutan malam tertentu, salat tahajud tertentu, pahalanya besar kalau tidak ada datang dari Nabi. Karena kalau kita lakukan itu, kita telah mengada-ada dalam syariah, kita telah melakukan kizib atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan," siapa yang sengaja berbohong terhadapku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia siap-siap menempati tempat duduknya dari neraka. Kaum muslimin, maka bulan Rajab kita jalani, bulan Sya'ban kita jalani, bulan Ramadan kita jalani. Di sana ada rambu-rambu syariah. Rambu-rambu syariah dari siapa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diriwayatkan secara estafet kepada kita, bisa kita pelajari. Kalau tidak ada dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah baik kita tidak memperberat diri melakukannya. Karena beliau telah bersabda, man amila amalan, siapa saja di antara kalian melakukan sebuah amalan agama, laisa alaihi amruna, tidak ada tuntunan kami untuk melaksanakannya, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kita untuk beramal sesuai dengan syariah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan taufik dari sisinya Rabbul Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma waffiq wulata umurina, Allahumma waffiq wulata umurina, Allahumma waffiq wulata umurina. Rabbana atina
fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.